Dari hadis sahih riwayat Abu Hurairah, di suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada Nabi Adam alaihissalam sebuah pandangan tentang jiwa-jiwa yang akan menjadi keturunannya. Dengan penuh kekaguman, Nabi Adam alaihissalam menyaksikan parit jiwa-jiwa tersebut yang bagaikan bintang-bintang bersinar di angkasa. Namun di antara banyaknya jiwa, ada satu yang pancarannya begitu terang dan berbeda. Nabi Adam alaihissalam merasa terpanggil untuk mengetahui lebih jauh tentang sosok ini. Ya Allah, seru Nabi Adam alaihissalam, siapakah jiwa ini yang bersinar begitu terang? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan penuh hikmah. Dia adalah Daud, seorang nabi yang akan diutus kepada Bani Israel di masa depan. Ia akan memiliki tugas mulia untuk membimbing kaumnya yang keras kepala dan sering ingkar kepadaku. Nabi Adam alaihissalam mendengarkan penjelasan ini dengan penuh kekaguman. Namun, di tengah kekagumannya, ia bertanya, Ya Allah, berapa lama ia akan hidup di dunia? Allah menjawab, umurnya hanya 60 tahun. Mendengar jawaban ini, Nabi Adam alaihissalam merasa berat hati. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki cahaya sedemikian terang hanya hidup sesingkat itu? Lalu, dengan penuh rasa kasih kepada keturunannya, Nabi Adam alaihissalam memohon, Ya Allah, izinkan aku memberikan sebagian dari umurku kepada Daud. Biarkan ia hidup lebih lama agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Adam alaihissalam. Baiklah, aku tambahkan 40 tahun dari umurmu untuk Daud, sehingga umurnya menjadi 100 tahun. Nabi Adam alaihissalam merasa lega dan bersyukur karena ia bisa memberikan sesuatu yang berarti kepada keturunannya. Malaikat mencatat perubahan ini dan waktu terus berjalan. Hari demi hari berlalu, Nabi Adam alaihissalam menjalani hidupnya dengan penuh kesyukuran atas rahmat yang Allah berikan. Namun, seperti halnya semua makhluk, tibalah waktu ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Malaikat Israel menyapa Nabi Adam alaihissalam dengan lembut, Wahai Adam, waktumu di dunia telah habis. Aku datang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam terkejut. Bagaimana mungkin? Bukankah umurku 1000 tahun? Rasanya masih ada waktu. Malaikat Israel mengingatkan dengan lembut, Wahai Adam, tidakkah engkau ingat bahwa 40 tahun dari umurmu telah engkau berikan kepada Nabi Daud? Namun Nabi Adam alaihissalam yang saat itu lupa, mengingkarinya. Aku tidak pernah memberikan umurku kepada siapapun, katanya. Malaikat Israel tetap sabar. Ia menjelaskan, Wahai Adam, engkau sendiri yang memohon kepada Allah agar sebagian umurmu diberikan kepada Daud. Ini adalah janji yang engkau buat. Meski demikian, Nabi Adam alaihissalam tetap merasa kebingungan. Ia tidak mampu mengingat kejadian tersebut dengan jelas. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan hikmah yang besar di balik kejadian ini. Manusia memang makhluk yang sering lupa akan janji yang dibuatnya, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk lupa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, Adam lupa, maka anak-anak Adam pun lupa. Adam bersalah, maka anak-anak Adam pun bersalah. Lupa adalah sifat bawaan manusia, tetapi bukan berarti lupa dapat dijadikan alasan untuk mengingkari janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 34. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa setiap janji yang kita buat, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dicatat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang menunjukkan sifat ini, dan dari beliau kita belajar untuk selalu berusaha menjaga amanah dan janji kita. Nabi Daud alaihissalam tumbuh menjadi seorang nabi yang luar biasa. Ia diberikan banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kemampuan melunakkan besi dengan tangan dan suara merdu yang dapat membuat gunung dan burung bertasbih bersama dengannya. Dengan tambahan umur yang diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Daud mampu menjalankan tugasnya dengan lebih lama, memberikan bimbingan kepada kaumnya yang keras kepala, Bani Israel. Namun tambahan umur ini juga mengajarkan bahwa setiap detik kehidupan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimanfaatkan dengan baik.
Nabi Daud alaihissalam sangat menyadari bahwa kehidupannya adalah hasil pengorbanan dari kakek buyutnya, Nabi Adam alaihissalam, sehingga ia senantiasa bersyukur dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menyeru kaumnya kepada kebaikan. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Hari itu angin berhembus pelan di padang gembala Bethlehem. Seorang pemuda bernama Daud sedang duduk di bawah bayang-bayang pohon besar, memperhatikan kambing-kambingnya yang merumput dengan tenang. Di tangannya, sebuah tali pengumban melilit jari-jarinya. Ia memainkan batu kecil, memutar-mutarnya dengan keahlian seorang gembala yang sudah terbiasa menghadapi bahaya binatang buas. Namun, ketenangan itu pecah oleh suara gemuruh dari kejauhan. Seorang pengantar pesan dari tentara Talut tiba dengan tergesa-gesa. Wajahnya tampak tegang, seperti membawa berita penting. Pasukan Jalut semakin mendekat, katanya sambil menyerahkan gulungan pesan kepada ayah Daud, Isha. Raja Talut memanggil semua pemuda yang mampu untuk bergabung dalam perang. Isha, seorang pria tua yang bijaksana, membaca pesan itu dengan cermat. Ia memandang ketiga putranya yang lebih tua, Eliab, Abinadab, dan Syama, dan memutuskan bahwa mereka harus pergi. Anakku, kalian harus menjawab panggilan ini. Ini adalah tugas suci untuk melindungi bangsa kita, ujar Yisha dengan nada tegas namun penuh harap. Ketiganya mengangguk dan segera mempersiapkan diri. Namun di sudut ruangan, Daud, anak bungsu yang bertubuh kecil namun memiliki semangat besar, mendekat. Ayah, izinkan aku ikut bersama mereka, katanya penuh semangat. Matanya berbinar-binar, memancarkan keberanian yang tidak biasa. Yisha tersenyum kecil. Daud, kau masih terlalu muda. Tugasmu adalah menjaga kambing-kambing ini dan memastikan kakak-kakakmu memiliki makanan di medan perang. Daud tampak kecewa, tetapi ia tidak membantah. Baiklah ayah, tapi izinkan aku setidaknya mengantarkan makanan untuk mereka nanti, katanya lirih. Hari demi hari berlalu. Di medan pertempuran, pasukan Talut berusaha memperkuat diri, namun mereka menghadapi tantangan besar. Jalut, seorang raja yang tidak hanya kejam, tetapi juga memiliki tubuh besar yang menakutkan, memimpin pasukan musuh dengan penuh kekuatan. Tentara Bani Israel merasa gentar, bahkan di bawah komando Talut yang bijaksana. Di tengah kegundahan itu, seorang nabi bernama Syami'un mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya yang khusyuk, ia diberi petunjuk tentang seorang pemuda yang akan menjadi pahlawan besar. Ciri-ciri pemuda itu jelas. Tubuhnya kecil tetapi hatinya penuh iman dan keberanian. Ketika Syami'un berjalan di antara tenda-tenda tentara, ia melihat Daud yang sedang mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya. Pemuda itu tampak sederhana, tetapi ada sesuatu yang membuat Syami'un tertegun. Siapa pemuda itu? Tanya Syami'un kepada salah satu prajurit. Dia Daud, anak Yisha dari Bethlehem. Dia hanya datang untuk membantu kakak-kakaknya, jawab prajurit itu. Syami'un mendekat dan memandang Daud dengan penuh perhatian. Anak muda, siapa namamu? Namaku Daud, Tuan, jawabnya sopan. Syami'un tersenyum dan menepuk bahu Daud. Wahai Daud, aku merasa Allah memiliki rencana besar untukmu. Kau tidak hanya datang untuk mengantarkan susu, kau datang untuk mengubah sejarah. Setelah berbicara dengan Daud, Syami'un segera menemui Talut. Wahai Raja Talut, aku telah menemukan pemuda yang akan mengalahkan Jalut. Namanya Daud. Talut tampak terkejut. Seorang pemuda, bagaimana mungkin ia mampu menghadapi Jalut yang begitu besar dan kuat? Percayalah, ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan tidak datang dari ukuran tubuh, tetapi dari keimanan yang kokoh, tegas Syami'un. Talut memutuskan untuk memanggil Daud. Ketika Daud berdiri di hadapannya, Talut memandangnya dari atas hingga ke bawah. Kau sangat muda, Daud. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau bisa melawan Jalut? Daud mengangkat wajahnya dengan penuh keyakinan.
Tuan, aku adalah seorang gembala. Ketika singa atau serigala menyerang domba-dombaku, aku tidak lari. Dengan tali pengumban ini, aku melindungi mereka. Jika aku bisa mengalahkan binatang buas, maka dengan izin Allah, aku juga bisa mengalahkan Jalut. Jawaban itu membuat Talut dan para prajurit terdiam. Ada sesuatu dalam suara Daud yang memancarkan keyakinan mendalam. Baiklah Daud, kata Talut akhirnya, kau akan bergabung dengan pasukan kami. Malam itu Daud berdoa dengan penuh khusyuk. Ia memohon kepada Allah agar diberi kekuatan. Ketika pagi tiba, ia tidak mengenakan baju zirah yang berat seperti prajurit lainnya. Sebaliknya, ia hanya membawa tali pengumban dan 5 batu bulat yang dipilihnya dari sungai. Para prajurit memandangnya dengan ragu. Apa yang bisa dilakukan seorang pemuda dengan batu dan tali? Bisik salah satu dari mereka. Namun Daud tidak terganggu. Ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya. Angin padang pasir berhembus kencang, membawa butiran pasir yang berputar-putar di udara. Di kejauhan, debu tebal mengepul menandakan gerak pasukan Jalut yang mendekat. Jalut, raja tiran yang tubuhnya menjulang seperti gunung, memimpin pasukan besar yang terlihat tak terkalahkan. Baju zirahnya memantulkan sinar matahari, menciptakan kilauan yang menakutkan. Di tangan kanannya, pedang besar berlapis emas berayun santai, sementara tameng raksasa menghiasi lengan kirinya. Di sisi lain, Raja Talut memimpin pasukan Bani Israel yang lebih kecil dan jauh lebih sederhana. Wajah para prajuritnya tegang, mencerminkan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Namun di tengah mereka seorang remaja bernama Daud terlihat tenang, tatapannya penuh keyakinan. Sebelum mencapai medan tempur, pasukan Talut melewati sebuah sungai kecil. Airnya mengalir jernih, begitu menggiurkan bagi prajurit yang telah menempuh perjalanan panjang di bawah terik matahari. Talut mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pasukannya berhenti. Suaranya lantang, menggema di tengah kerumunan. Wahai pasukanku, Allah menguji kita hari ini. Barang siapa meminum air sungai ini lebih dari sekadar seceduk tangan, maka dia bukan pengikutku. Para prajurit saling pandang, kehausan membakar tenggorokan mereka. Beberapa dengan patuh mengambil air secukupnya dengan tangan, sementara yang lain tidak bisa menahan godaan dan meminum sepuasnya. Daud yang berada di barisan belakang memperhatikan semuanya dengan cermat. Dia hanya mencedok sedikit air dengan tangannya, lalu meneguknya perlahan. Ketika perjalanan dilanjutkan, mereka yang melanggar perintah Talut mulai menunjukkan kelemahan. Kami tidak sanggup menghadapi pasukan Jalut, ujar salah satu prajurit dengan suara gemetar. Namun di antara mereka ada yang tetap teguh. Seorang prajurit berkata dengan tegas, berapa banyak pasukan kecil yang mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah? Bersabarlah, Allah bersama kita. Ketika dua pasukan akhirnya berhadapan, suasana berubah mencekam. Pasukan Jalut berdiri seperti tembok kokoh, jumlah mereka melimpah dan senjata mereka jauh lebih unggul. Di barisan depan, Jalut berdiri gagah, sorot matanya penuh tantangan. Di sisi lain, Talut mengangkat tangan, memulai doa bersama. Ya Allah, tuangkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami melawan kaum yang zalim. Teriakan perang menggema di udara. Pasukan Talut, meskipun kecil, menyerbu dengan semangat yang menyala-nyala. Pertempuran pun pecah, debu dan darah bercampur dalam hiruk-pikuk medan tempur. Daud yang sebelumnya hanya seorang penggembala, kini berada di tengah medan perang. Dia tidak membawa pedang atau tameng seperti prajurit lainnya, hanya sebuah katapel sederhana yang tergantung di pinggangnya. Saat pertempuran berlangsung, Daud memperhatikan Jalut yang menghancurkan barisan Bani Israel satu persatu. Tubuhnya yang besar membuatnya tampak tak terkalahkan. Dengan langkah tegas, Daud mendekati Raja Talut. Paduka, izinkan aku menghadapi Jalut, ujar Daud dengan suara tenang. Talut terkejut mendengar permintaan itu. Daud, kau masih muda. Bagaimana kau akan menghadapi raksasa seperti Jalut? Dengan izin Allah, aku akan mengalahkannya. Aku hanya membutuhkan keyakinan dan kekuatan darinya, jawab Daud tegas. Melihat tekad yang terpancar di mata Daud, Talut akhirnya mengangguk. Baiklah, semoga Allah bersamamu. Daud berjalan ke depan, melewati barisan pasukan yang terhenti. Semua mata tertuju padanya. Jalut yang melihat seorang remaja mendekat, tertawa keras,
Suaranya menggema di medan perang. "Siapa bocah ini? Apa Bani Israel kehabisan prajurit hingga mengirimkan seorang anak kecil untuk melawanku?" Ejek Jalut sambil mengayunkan pedangnya ke tanah, menciptakan debu tebal. Daud tidak gentar. Dia mengambil batu dari kantongnya dan memasangnya di katapelnya. Dengan tenang dia berkata, "Engkau datang kepadaku dengan pedang dan tameng, tetapi aku datang kepadamu dengan nama Allah, Tuhan langit dan bumi." Jalut menggeram, lalu menyerbu ke arah Daud dengan langkah-langkah besar. Suara tanah yang bergetar di bawah kaki Jalut membuat pasukan di sekelilingnya menahan napas. Daud menarik katapelnya, matanya terfokus pada Jalut. Dia melepaskan batu itu dengan kekuatan penuh. Batu itu meluncur cepat, seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Batu kecil itu menghantam kening Jalut dengan keras. Jalut terhuyung, pedangnya terlepas dari genggaman. Raksasa itu jatuh dengan bunyi yang menggelegar. Debu tebal mengepul di sekitarnya. Semua terdiam, waktu seakan berhenti. Pasukan Jalut yang melihat pemimpin mereka tumbang segera kehilangan semangat. Mereka berlari tercerai-berai, meninggalkan medan perang. Talut dan pasukannya bersorak gembira. Mereka memuji keberanian Daud dan bersujud syukur kepada Allah atas kemenangan tersebut. Talut mendekati Daud, menepuk bahunya. "Engkau adalah pahlawan sejati hari ini, Daud. Dengan bantuan Allah, engkau telah membebaskan kami dari tirani Jalut." Daud hanya tersenyum, matanya basah oleh air mata haru. "Kemenangan ini milik Allah, bukan milikku." Sejak hari itu, nama Daud dikenal sebagai pahlawan yang membawa kebebasan bagi Bani Israel. Kemenangan ini tidak hanya membebaskan mereka dari penindasan Jalut, tetapi juga memperkuat iman mereka kepada Allah. Daud, remaja sederhana dengan keyakinan besar, menjadi teladan bahwa dengan keimanan dan izin Allah, segala hal yang tampak mustahil bisa tercapai. Kerajaan Bani Israel kembali diliputi euforia kemenangan besar setelah Daud berhasil mengalahkan Jalut. Semua orang memujinya, mulai dari rakyat jelata hingga bangsawan. Talut, sang raja, menyadari bahwa Daud memiliki potensi besar yang tak hanya terbatas pada kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan, ketulusan, dan keberaniannya. "Daud, engkau adalah anugerah bagi bangsa ini," ujar Talut di depan para prajurit yang berkumpul. "Sebagai tanda penghormatan kami, aku ingin menjadikanmu bagian dari keluargaku. Apakah engkau bersedia menikahi putriku?" Daud menundukkan kepala, terkejut dengan tawaran tersebut. "Hamba hanya seorang prajurit biasa, Baginda. Apakah hamba pantas mendapatkan kehormatan sebesar itu?" Talut tersenyum. "Keberanianmu telah menyelamatkan kami semua. Engkau pantas mendapatkannya." Pernikahan Daud dengan putri Talut berlangsung meriah. Setelah itu, Daud diangkat menjadi panglima perang. Ia memimpin dengan bijaksana, menciptakan strategi yang selalu membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Namun, keadaan berubah saat sisa-sisa penjajah kembali menyerang. Dalam pertempuran tersebut, Raja Talut gugur, meninggalkan kerajaan dalam kondisi yang rapuh. Salah satu putra Talut menggantikan tahta, tetapi kepemimpinannya tidak sekuat ayahnya. Di balairung istana, terdengar suara protes. "Raja baru kita tidak adil. Ia memungut pajak terlalu tinggi dan tak peduli pada rakyat kecil," teriak salah satu penasihat kerajaan. "Sungguh ironis," gumam Daud dalam hati. "Kerajaan ini membutuhkan pemimpin yang kuat dan adil." Ketidakpuasan rakyat menyebabkan perpecahan besar. Sebagian mendukung putra Talut, sementara yang lain mengalihkan dukungan kepada Daud. Konflik ini memuncak dalam pertempuran, di mana Daud dengan strategi briliannya berhasil memenangkan hati rakyat. "Kami membutuhkanmu, Daud," ujar salah satu tetua. "Pimpinlah kami dengan keadilan seperti yang kau tunjukkan selama ini." Daud akhirnya menerima tanggung jawab besar itu dan diangkat menjadi raja. Ia memindahkan ibu kota kerajaan ke Baitul Maqdis, menjadikannya pusat spiritual dan politik bangsa Israel. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Ke-1. Melunakkan besi seperti lilin. Suatu hari Nabi Daud alaihissalam sedang memikirkan perlengkapan perang yang lebih efektif. Dalam doa malamnya ia memohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, berilah hamba kemampuan untuk melindungi pasukanmu dengan perlengkapan yang lebih baik," pintanya. Keesokan harinya saat ia memegang sepotong besi,
Ia terkejut mendapati besi itu melunak di tangannya seolah-olah lilin. Ia mencoba membentuknya dan berhasil menciptakan baju zirah yang kokoh namun fleksibel. Para prajurit terkagum-kagum. "Ini luar biasa, Baginda," ujar seorang prajurit sambil memeriksa baju besi tersebut. "Ini adalah anugerah dari Allah," jawab Daud. "Gunakanlah dengan baik untuk melindungi kebenaran." Di usianya yang ke-40, Nabi Daud menerima wahyu kenabian. Allah menurunkan kitab Zabur yang berisi pujian-pujian kepada Allah, kisah umat terdahulu, dan peringatan untuk kaumnya. Suatu malam, dalam doa panjangnya, ia merasakan cahaya lembut menyelimuti hatinya. "Inilah kebenaran yang harus aku sampaikan kepada umatku," bisiknya. Melalui kitab Zabur, ia mengajarkan kaumnya tentang keimanan, ibadah, dan kedekatan dengan Allah. Ketiga, suara merdu dan burung-burung bertasbih. Di waktu lain, Daud duduk di atas bukit, membaca ayat-ayat dari kitab Zabur dengan suara yang begitu merdu hingga burung-burung di langit berhenti terbang dan berkumpul di sekitarnya. "Subhanallah," gumam salah satu pengikutnya. Suara Baginda seperti melodi dari surga. Gunung-gunung pun bergema mengikuti tasbih Nabi Daud. "Allah benar-benar telah memberikan keajaiban pada suara ini," ujar seorang pemuda yang terpesona mendengar suara Nabi Daud. Keempat, menghapus wabah kolera. Kerajaan Nabi Daud pernah dilanda wabah penyakit kolera yang mematikan. Rakyat yang biasanya ceria berubah menjadi ketakutan. "Baginda, tolonglah kami," pinta seorang wanita tua sambil menangis. "Anak-anak kami sakit dan kami tak tahu harus bagaimana." Nabi Daud segera memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berdoa dan bertaubat. Ia sendiri menghabiskan malam dengan doa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, dengan kuasamu, angkatlah penyakit ini dari umat kami," pintanya. Esoknya, wabah tersebut hilang seperti tertiup angin. Rakyat bersyukur dan kembali hidup damai. Hari itu Abdullah bin Amr duduk di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat lainnya. Pembicaraan berlangsung hangat, namun tiba-tiba Rasulullah memalingkan pandangannya ke arah Abdullah. Dengan nada lembut, Rasulullah bertanya, "Wahai Abdullah, benarkah aku mendengar kabar bahwa engkau selalu berjaga di malam hari untuk beribadah dan berpuasa sepanjang siang?" Abdullah mengangguk. "Benar ya Rasulullah, aku melakukannya dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawabnya tulus. Rasulullah tersenyum lembut, namun ada ketegasan dalam suaranya saat beliau berkata, "Berpuasalah tapi berbukalah juga, syalatlah di malam hari, tapi tidurlah pula. Tubuhmu punya hak atasmu, keluargamu punya hak atasmu, bahkan tamumu pun punya hak atasmu. Cukuplah bagimu berpuasa 3 hari setiap bulan. Pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun." Namun Abdullah tampak tak puas dengan saran itu. "Ya Rasulullah, aku masih kuat untuk melakukan lebih dari itu," katanya dengan suara penuh semangat. Rasulullah memandangnya lekat-lekat, lalu bersabda, "Jika demikian maka berpuasalah 3 hari setiap minggu." Namun Abdullah kembali bersikeras. "Ya Rasulullah, aku sanggup lebih dari itu," katanya. Rasulullah menatapnya dengan tegas. "Kalau begitu berpuasalah seperti Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Itu adalah puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan melebihinya." Abdullah mengerutkan kening, penasaran. "Bagaimana puasa Nabi Daud itu, ya Rasulullah?" tanyanya. Rasulullah menjawab, "Nabi Daud adalah hamba yang amat taat. Ia berpuasa sehari, lalu berbuka sehari. Ia tidur di sebagian malam, bangun di 1/3 malam untuk salat, lalu kembali tidur di 1/6 malam. Allah menyukai ibadahnya karena ia adil terhadap tubuhnya, keluarganya, dan juga tugasnya sebagai pemimpin." Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai salah satu nabi yang memiliki hubungan sangat erat dengan Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Daud. "Bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami, Daud yang mempunyai kekuatan." Al-Ayat. "Sesungguhnya dia amat taat. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersamanya di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul." Masing-masing amat taat kepada Allah. Al-Quran Surah Sya'ad ayat 17 hingga 19.
Nabi Daud tidak hanya dikenal karena puasanya yang disukai Allah, tetapi juga karena kesungguhan dalam ibadah lainnya. Malam-malam Nabi Daud dihiasi dengan tahajud, sementara siangnya ia gunakan untuk memimpin kaumnya dengan adil. Allah pun memperingatkannya dalam firman-Nya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Al-Quran Surah Sya'ad ayat 26. Suatu hari Nabi Daud alaihissalam memutuskan untuk bermunajat kepada Allah di puncak bukit. Udara pagi itu sejuk dan gunung-gunung menjulang megah di sekelilingnya. Nabi Daud melantunkan tasbih dengan suara merdu yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaranya begitu indah hingga burung-burung berterbangan mendekat, berkumpul untuk bertasbih bersamanya. Seorang pengikutnya, seorang pemuda bernama Zaid, melihat dari kejauhan dengan kagum. Ia mendekat perlahan, tak ingin mengganggu Nabi Daud yang sedang bermunajat. Namun suara tasbih itu begitu menggetarkan hatinya, hingga ia tak mampu menahan diri. "Wahai Nabi Allah, sungguh suara Anda membawa kedamaian dalam hati kami," katanya dengan nada penuh kekaguman. Nabi Daud tersenyum lembut. "Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita semua anugerahnya. Ketahuilah Zaid, setiap tasbih yang kita lantunkan adalah bentuk rasa syukur kepada Allah yang Maha Pemurah." Zaid terdiam sejenak, lalu memberanikan diri bertanya, "Wahai Nabi Allah, apa yang membuat Anda begitu teguh dalam berpuasa dan beribadah setiap hari?" Nabi Daud menjawab dengan tenang, "Puasa adalah tameng dari dosa, Zaid. Dengan berpuasa, kita menundukkan hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, Allah tidak memberatkan hambanya. Itu sebabnya aku memilih berpuasa sehari dan berbuka sehari, agar tubuh ini tetap kuat untuk beribadah dan melayani umat." Keteguhan Nabi Daud dalam menjalankan puasa tidak hanya menjadi inspirasi bagi umatnya, tetapi juga diwarisi oleh putranya, Nabi Sulaiman. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki pola puasa yang berbeda, yakni 3 hari di awal, tengah, dan akhir bulan. Pada suatu hari, Nabi Daud berbicara kepada putranya, "Wahai Sulaiman, ketahuilah bahwa ibadah yang kita lakukan adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan pernah membebani dirimu melampaui batas. Allah menyukai ibadah yang seimbang." Sulaiman mengangguk, memahami nasihat ayahnya. "Aku akan mengingatnya, ayah. Aku ingin menjadi hamba yang Allah cintai seperti dirimu." Pada suatu masa, wilayah Nabi Daud dilanda wabah penyakit yang mematikan. Banyak rakyat yang jatuh sakit dan sebagian besar meninggal dunia. Nabi Daud pun memohon kepada Allah dengan sepenuh hati, "Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hapuskanlah penderitaan rakyatmu ini dan tunjukkanlah kasih sayangmu." Doanya sambil bersujud. Atas izin Allah, wabah tersebut akhirnya musnah. Nabi Daud mengajak putranya, Nabi Sulaiman, untuk membangun sebuah tempat suci sebagai tanda syukur. "Wahai Sulaiman, mari kita bangun rumah Allah di tanah ini, agar umat kita senantiasa mengingatnya," kata Nabi Daud. Nabi Sulaiman menyetujui dengan semangat. "Ayah, aku akan membantu dengan seluruh tenagaku." Maka dimulailah pembangunan Baitul Maqdis, tempat yang kini dikenal sebagai Masjidil Aqsa di Jerusalem, Palestina. Bangunan ini menjadi pusat ibadah dan simbol ketaatan umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kehidupan Nabi Daud alaihissalam penuh dengan pelajaran berharga tentang ketaatan, keadilan, dan kesyukuran. Sebagai seorang hamba yang dipilih Allah untuk menjadi khalifah di bumi, Nabi Daud mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup antara ibadah kepada Allah, keadilan kepada sesama, dan hak-hak tubuh yang harus dipenuhi. Puasa Nabi Daud yang begitu dicintai oleh Allah menjadi contoh bagaimana manusia dapat melatih diri dalam disiplin, kesabaran, dan kesungguhan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Puasa yang paling dicintai oleh Allah ialah puasa Nabi Daud, dan salat yang paling dicintai oleh Allah
ialah salat Nabi Daud. Beliau tidur setengah malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya. Beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Daud juga dikenal sebagai sosok yang adil dalam memutuskan perkara, tidak pernah terpengaruh hawa nafsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Al-Quran Surah Sya'ad ayat 26. Keteladanan Nabi Daud terus hidup dalam hati umat manusia hingga hari ini. Makam beliau di Bukit Zion, Yerusalem, menjadi saksi sejarah atas perjalanan hidup seorang nabi yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Daud mengajarkan bahwa keimanan yang sejati terwujud dalam amal nyata. Keadilan tidak hanya menjadi kewajiban seorang pemimpin, tetapi juga tanggung jawab setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga mengingatkan kita bahwa segala bentuk kemuliaan dan keberkahan datang dari Allah dan hendaknya disyukuri dengan amal ibadah dan kepedulian kepada sesama. Dalam kehidupan modern, kita sering terjebak dalam kesibukan dunia yang melalaikan. Maka, marilah kita renungkan kembali ajaran Nabi Daud, menjaga keseimbangan antara ibadah, pekerjaan, dan hak tubuh. Hanya dengan cara ini, kita dapat menjalani hidup dengan penuh berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kisah keluarga Nabi Daud tidak berhenti di sini. Dari keturunannya lahirlah seorang nabi yang diberi anugerah luar biasa oleh Allah, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagai putra dari seorang nabi yang agung, Nabi Sulaiman dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, pemilik kekayaan melimpah, dan kemampuan berbicara dengan makhluk-makhluk selain manusia. Namun bukan itu saja kehebatannya. Bagaimana Nabi Sulaiman membangun kerajaannya dengan keadilan? Apa rahasia di balik kemampuan beliau menguasai angin, jin, bahkan berbicara dengan burung dan semut? Saksikan kelanjutan kisah yang tak kalah inspiratif dan penuh hikmah dalam episode berikutnya. Jangan lewatkan cerita menakjubkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dan pelajaran kehidupan yang terkandung di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.